Di sini saya akan menjelaskan definisi 11.8. Misalkan dipunyai psi sama dengan G ke G aksen homomorfisma grup dan E aksen adalah elemen identitas di G aksen, himpunan psi inverse E aksen sama dengan suatu himpunan X elemen G di mana psi X sama dengan E aksen. Itu disebut kernel dari psi dan dinotasikan dengan kernel psi. Begini notasinya ya. Nah, dari definisi di atas, kita mempunyai contoh. Misalkan G sama dengan bilangan real dengan operasi penjumlahan dan H sama dengan bilangan real tanpa nol dengan operasi perkalian adalah grup. Didefinisikan psi sama dengan G ke G aksen dengan fx sama dengan 2x untuk setiap x anggota G adalah homomorfisme. Nah, cara kita menyelesaikan dari persoalan ini, tadi kan X anggota G itu adalah terdapat dalam definisi. Nah, cara kita menyelesaikan yang pertama yaitu kita menentukan elemen identitas dari kodomain yaitu H. Nah, dari H sendiri adalah itu bilangan real tanpa nol dengan operasi perkalian, maka kita peroleh elemen identitas dari H itu adalah satu. Kemudian untuk mencari elemen identitas dari G sendiri, diambil nilai X sama dengan nol anggota G, maka berdasarkan dengan fx sama dengan 2 pangkat X, itu kita memperoleh fx sama dengan f0 sama dengan 2 pangkat nol, di mana X-nya itu diganti nol, sehingga dihasilkan satu. Nah, satu ini merupakan elemen identitas di H. Karena memenuhi sifat kernel, maka kita hasilkan kernel psi itu sama dengan nol. Apakah nilai kernel besi hanya nol? Ya, karena nol ini dipetakan dengan satu. Nah, misalkan kita mengambil X sama dengan satu, maka diperoleh F sama dengan F1 sama dengan 2 pangkat satu sehingga dihasilkan 2. Nah, 2 ini bukan merupakan elemen identitas di H. Maka nilai kernel psi itu hanya nol saja. Teorema 11.9, jika psi G menuju G aksen homomorfisme grup, maka ker psi merupakan subgrup normal di G. Bukti yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa kernel psi adalah subgrup dari G. Kita akan membuktikan bahwa kernel psi adalah tertutup. Yang pertama, ambil sebarang AB anggota kernel psi, maka psi A sama dengan E aksen dan psi B sama dengan E aksen. Karena psi adalah homomorfisme, maka psi AB sama dengan psi A kali psi B sama dengan E aksen sama dengan E aksen. Jadi AB adalah kernel psi. Jadi AB adalah anggota kernel psi. Maka kernel psi terbukti tertutup. Yang kedua, dibuktikan bahwa kernel psi memiliki inverse. Ambil sembarang A anggota kernel psi, maka psi A sama dengan E aksen. Karena psi adalah homomorfisme, maka psi A inverse sama dengan psi A inverse sama dengan E aksen inverse sama dengan E aksen. Jadi A inverse anggota kernel psi. Yang C, misalkan kernel psi sama dengan G kecil anggota G besar, di mana psi G sama dengan E aksen. E aksennya adalah elemen identitas di G aksen. Jadi kesimpulannya adalah kernel psi ini merupakan subgrup dari G. Yang kedua, kita akan membuktikan bahwa kernel psi adalah subgrup normal dari G
Dan untuk menunjukkan bahwa kernel psi adalah subgrup normal, akan dibuktikan bahwa G kernel psi G inverse subset dari kernel psi setiap anggota G kecil adalah anggota G besar. Dengan cara ambil sembarang H elemen kernel psi, maka psi H sama dengan E aksen. Karena Y adalah homomorfisme, maka psi GHG inverse sama dengan psi G kali psi H dikali psi G inverse. Psi H sendiri sama dengan E aksen. Jadi dimasukkan yaitu menjadi psi G kali E aksen dikali psi G inverse. Yang akan menjadi sama dengan psi G kali psi G inverse sama dengan E aksen. Dengan demikian, kernel psi adalah subgrup normal dari G. Jadi kesimpulan di atas dengan pembuktian 2 yaitu membuktikan bahwa kernel psi adalah subgrup dan kernel psi adalah subgrup normal, maka kernel dari homomorfisme P yaitu kernel P adalah subgrup normal di G. Oke, saya akan menerangkan tentang contoh real. Soalnya yaitu misalkan G sama dengan Z6 dalam kurung grup bilangan bulat modul 6 dengan operasi penjumlahan modul 6 tutup kurung, dan G1 sama dengan Z3 grup bilangan bulat modulo 3 tutup kurung didefinisikan homomorfisme grup C sama dengan Z6 Z3 sebagai C dalam kurung P6 tutup kurung sama dengan P tutup kurung, di mana P6 dan P3 adalah representasi kelas modulo 6 dan 3. Untuk caranya, yang langkah pertama yaitu kernel didefinisikan sebagai ker C sama dengan tutup buka kurung kurawal P6 bilangan bulat C6 C P6 tutup kurung sama dengan dalam kurung 03 tutup kurung kurawal. Artinya kita mencari semua elemen di Z6 yang dipetakan ke identitas di Z3, yaitu 0 buka kurung 0 kurung 3 untuk P6. Agar P6 mut 3 sama dengan 0, maka P harus habis dibagi 3. Elemen-elemen di Z6 yang memenuhi ini adalah 0, 6, dan 36. Oke, langkah yang kedua yaitu verifikasi bahwa kernel adalah subgrup. Kita cek apakah kersi merupakan subgrup dari G Z6. 1. Tertutup terhadap operasi penjumlahan dua elemen dari kersi tetap dalam kersi. Yang kedua, mengandung identitas 06 adalah elemen identitas di Z6 dan termasuk dalam kersi. Memiliki inverse. Setiap elemen di kersi memiliki inverse di kersi. Jadi kersi adalah subgrup. Langkah yang ketiga, verifikasi bahwa kernel adalah subgrup normal. Kita cek apakah kersi adalah subgrup normal di G. 1. Karena G sama dengan Z6 adalah grup
abelian penjumlahan modul 6. Semua subgrup dari G adalah normal. Yang kedua, dengan demikian si adalah subgrup normal. Sekian dan terima kasih. Sini saya akan menjelaskan teorema titik 10 yang misalkan si G ke G aksen homomorfisme grup, andaikan E dan E aksen berturut-turut elemen identitas di G dan G aksen. Nah, si injektif jika dan hanya jika kersi sama dengan himpunan. Nah, karena jika dan hanya jika, maka kita akan membuktikan dari dua arah. Yang pertama, kita akan membuktikan dari arah kanan. Nah, himpunan E subset kersi itu himpunan E itu pasti anggota dari kersi. Himpunan E subset kersi itu pasti berlaku karena E itu anggota kernel karena sifat homomorfisme. Nih, dari sifat homomorfisme ini. E itu pasti didapatkan dari E aksen. Nah, selanjutnya, apakah kersi, di sini kita menjelaskan, apakah kersi ini subset dari himpunan E? Nah, sekarang kita ambil sembarang X anggota kersi, maka peta X sama dengan E aksen. Di sisi lain, si E sama dengan E aksen, karena E sama dengan E aksen, punya sifat si E sama dengan aksen itu karena E itu dipetakan oleh E aksen. Diperoleh si X sama dengan si E karena si injektif, kalau kita punya persamaan si E sama dengan si X sama dengan si E, maka bisa kita dapatkan X sama dengan E ini. Nah, berarti menunjukkan bahwa kersi subset dari himpunan E. Karena kita ambil sembarang X anggota kersi. Jadi, X itu sama dengan E. Jadi, terbukti bahwa kersi sama dengan himpunan E. Terus, selanjutnya dari sebelah kiri. Nah, kita buktikan dari sebelah kiri. Nah, karena kita punya persamaan kersi sama dengan himpunan E, nah, tunjukkan di sini kita menunjukkan si itu injektif. Nah, maka dari itu kita ambil sembarang X1 anggota G dengan si X1 sama dengan si X2. Nah, karena ini sama dengan, maka kita kalikan dengan inverse dari peta X. 2 dari kanan. Di sini kita dapatkan si X1 dikali si X2 inverse sama dengan si X2 dikali si X2 inverse sama dengan E aksen. Karena si X1 sama si X2 ini, si X2 inverse ini itu homomorfisme, maka di sini kita bisa keluarkan si ini jadi seperti ini. Nah, yang ini silakan inverse, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Ini, nah, dikalikan X2 inverse itu maknanya kalau dipetakan di E aksen berarti anggota kernel. Anggota kernel. Nah, karena diketahui kernel itu sama dengan E, maka X1 dikali X2 inverse ini sama dengan E juga. Nah, itu X1, X2 inverse ini kita kalikan dari sebelah kanan, maka didapatkan itu X1 sama dengan X2. Kita punya persamaan X1, si 1 X1 dan si X2 karena petanya sama, maka ini juga sama. Jadi si itu suatu pemetaan injektif.
Nah, jadi penjelasan teorema 11.10, jika kalian tidak mengerti, kalian boleh komen di kolom komentar. Terima kasih. Contoh teorema 11.10. Ambil G untuk Z bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan G aksen sama dengan Z6 bilangan bulat modulo 6 dengan operasi penjumlahan. Definisi homomorfisme sama dengan Z menuju Z6. Bagaimana sin N sama dengan N modulo 6. Pertama, menghitung kernel sin. Kernel adalah himpunan semua N anggota Z, sehingga sin N sama dengan 0 atau elemen identitas di Z6. Kernel sin sama dengan N anggota Z, N modulo 6 sama dengan 0. Itu sama dengan 0, 6 kurang lebih 12. Itu sama dengan Z6. Itu diperoleh dari Z6-nya. Karena kernel mengandung lebih dari satu elemen, maka kernel sin tidak sama dengan 0. Maka sin tidak injektif. Modifikasi homomorfisme injektif. Pertimbangan G sama dengan Z dengan G aksen sama dengan Z. Kodenya bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Definisi homomorfisme Z menuju Z sebagai sin N sama dengan 2N. Yang pertama, menghitung kernel. Kernel sin sama dengan N anggota bilangan bulat untuk sin N sama dengan 0. Dengan N anggota bilangan bulat dengan sin N diubah menjadi 2N itu sama dengan 0 dan hasilnya sama dengan 0. Apakah hal tersebut injektif? Jika N1 sama dengan N2, maka jelas 2N1 sama dengan 2N2. Sehingga N1 itu sama dengan N2. Jadi, sin merupakan injektif. Kemudian kita akan membahas tentang korelasi sifat homomorfisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam sistem homomorfisme, elemen bekerja selaras dalam struktur yang lebih besar. Ini mencerminkan pentingnya kerjasama dalam kelompok atau masyarakat, di mana setiap individu berkontribusi sesuai perannya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, korelasi homomorfisme dalam Islam itu ada istiqomah atau konsistensi dalam kebaikan. Dalam Islam, istiqomah berarti konsistensi dalam menjalankan perintah Allah, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Konsep ini serupa dengan homomorfisme di mana sifat atau struktur utama atau ketaatan kepada Allah tetap terjaga meskipun diterapkan dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya ada tauhid atau kesatuan dalam keberagaman. Tauhid, konsep keesaan Allah adalah prinsip yang menjadi dasar semua aspek kehidupan muslim. Sama seperti homomorfisme yang menunjukkan hubungan antara struktur yang berbeda. Tauhid menyatukan semua tindakan muslim sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dah. Dari pembahasan yang sudah kita jelaskan, kalau kalian kurang mengerti silakan komen di kolom komentar ya. Nah, kita juga punya latihan soal di link deskripsi. Nanti kalian bisa kerjakan dan kalian bisa kirim jawabannya di kolom komentar atau kalian bisa DM salah satu IG kita di deskripsi. Terima kasih. Bye bye.